Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan harian di hari yang penuh dengan sukacita ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini yang dapat kita renungkan dan kita hidupi tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita mendengar orang bekerja mulai dari pagi sampai malam. Tujuannya adalah bagaimana supaya dia bisa bertahan hidup, bagaimana supaya kebutuhan pangan, sembako di rumahnya tetap tersedia. Dan ketika kebutuhan di rumah kita itu mengalami kendala, mengalami keterbatasan, akan ada ketakutan, ada kegelisahan. Apa yang akan kumakan besok? Bagaimana dengan air minum keluarga ini besok? Sehingga dia akan bekerja lebih keras lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang salah dengan itu. Itulah yang harus kita perjuangkan, karena memang hidup itu penuh dengan perjuangan. Namun di balik itu, Yesus mau menyampaikan kepada kita, ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan atau kita lupakan. Bahwa di balik rasa lapar kita akan makanan minuman, ada lagi yang harus kita kenyangkan selain perut kita, yaitu hati kita, iman kita. Bisa kita bayangkan ketika perut kita mengalami rasa lapar atau haus, maka akan ada kegelisahan. Dan kita akan mengupayakan berbagai cara supaya perut ini terisi. Nah, harusnya demikianlah dengan iman. Yesus mau katakan kepada kita bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan dan minuman saja, namun lebih utama lagi dari firman Tuhan. Sehingga Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan akan roti hidup ini, maka dia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi." Artinya, ketika kita mau menikmati berkat Tuhan, itu akan mengenyangkan rasa kegelisahan kita, mengenyangkan rasa kerinduan kita, mengenyangkan hati kita yang gelisah. Itulah firman Tuhan, itulah Yesus Kristus. Maka ketika kita gelisah tidak mendapatkan minuman atau makanan, seharusnya kita harus lebih gelisah ketika kita tidak dapat menikmati firman Tuhan. Ketika tidak dapat bersekutu, beribadah dengan orang-orang yang kita kasihi, harusnya kita lebih gelisah lagi. Karena apa? Karena hidup yang benar harus berdasarkan firman Tuhan. Bahkan ketika Anda bekerja, jika tidak berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan digoda oleh banyak tantangan, digoda oleh banyak cobaan iblis. Tapi jikalau kita bekerja dengan dasar firman Tuhan ini, dengan dasar takut akan Tuhan, maka kita akan terbiasa bekerja dengan benar. Bukan persoalan banyak tidak atau sedikitnya hasil yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan jasmani, setelah terlebih dahulu rohani kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Siapa yang mau makan, yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi. Karena apa? Tuhan memberikan kesejukan, Tuhan memberikan kepuasan bagi kita. Maka tidak ada jalan lain, hanya datang kepada Tuhanlah. Segala sesuatu kerinduan kita, segala sesuatu kebutuhan kita,
segala sesuatu doa kita akan disediakan indah dan tepat pada waktunya. Untuk itu saudara yang terkasih, silahkan Anda bekerja. Tapi ingat, apa yang kita kerjakan harus kita doakan. Supaya apa? Supaya ketika kita bekerja dengan benar. Dan apa yang telah kita doakan, mari kita kerjakan dengan tulus. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka doa dan usaha ketika dia sejalan, itulah orang-orang yang telah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Itulah orang-orang yang telah dikenyangkan oleh roti hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka bekerjalah, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu yang kita kerjakan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya memberkati usaha kita, memberkati pekerjaan kita, sehingga tidak ada lagi umat Tuhan yang kekurangan, karena semua dicukupkan dengan kasih-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami masih Engkau beri kesempatan mendengar firman. Engkaulah roti hidup yang mengenyangkan iman kami. Maka biarlah kami hanya berjalan, bekerja, berusaha dengan mengandalkan firman. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak akan mendapatkan sukacita dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin.